tanpa tahu sebabnya. Bapak nggak tahu lah ya. Iya. Ya, yang tahu itu siapa? Tahu nggak Bapak? Oh, saya kurang tahu, Pak. Kan Bapak udah pengalaman. Usia berapa Pak? 68 tahun. 68. Ya, kan pasti tahu Pak saat itu. Nggak tahu juga. Pak Prof, Tidak. Bapak belum menjawab. Izin ketua. Jadi sebenarnya kalau dilihat ini bukan Bapak suntik dana 4,5 T ini. Bapak udah terima kok dari konsorsium itu 6 T. Iya kan? Mereka pergi meninggalkan uang 6 T. Kemudian Bapak yang menyelesaikan pekerjaan yang ada dengan menyuntik 4,5 T dari 6 T yang diterima, kan gitu Pak. Oh, bukan, Bu. Mohon maaf, Bu anggota Dewan. Saya tadi sampaikan bahwa mereka menyetor 3T dari konsorsium. Sedangkan Lipo Cikarang menyetor juga 3T ya. Ya, Karena kan 49%. Ya, 49% itu yang di Iya. awal sekali kan? Iya, di 3T, awal sekali. 3T. Iya. Yang belakang ini untuk menyelesaikan ini, Bapak Lipo Cikarang, Karawaci store 4,5 T untuk yang Betul. ini. Gitu. Begitu. Jadi total udah 7,5 T. Dari Cikarang ya. Ya, di Cikarang. Berarti sahamnya harusnya nggak 49% lagi dong? Ya, cuma kami kan membutuhkan, kalau ini persetujuan pemegang saham, kami bukan mayoritas itu pimpinan. Pak, Silakan. Kan. Lipo Cikarang mengeluarkan 7,5 T. Tapi dari yang pesan, kira-kira berapa yang didapat, Pak? Uang yang masuk waktu itu. Kami tidak punya datanya hari. Ya maaf Pak, saya sekarang nggak bisa. Ya, ya. Sedikit aja pimpinan. Finance directornya siapa? Finance. Punya datanya siapa, Pak? Kira-kira Direktur keuangannya dulu siapa MSU? yang punya Pertama datanya kali. siapa? Yang punya datanya? Itu kan ada 18.000 orang kan, Ya. yang pesan kan. Artinya ada uang masuk dari 18.000 orang. Nah, jumlahnya berapa? Ya. Kalau Bapak nggak tahu, kira-kira yang tahu siapa itu? Ya sebenarnya saya bisa jawab, cuman sekarang hari ini nggak siap nih Pak datanya Pak. Saya bisa jawab, tapi sekarang hari ini saya belum siapin. Ya. Maaf Pak pimpinan, saya takut salah, jadi mendingan saya kumpulkan data dulu. Nanti udah ini saya berikan. Pak, Ini kan ada neracanya, Pak. Ya, Pak Presiden, Pak sedikit. Presiden. ada laporan keuangannya Bapak bikin. Iya, iya. Ya, sebentar, Pak Daeng tadi ada mau tanya. Saya Dari Pak. mau tanya Pak, tadi runtutan Bapak jelasin ke kami di sini bahwa pertama milih unit, setelah itu DP, kan milih unit nih DP. Artinya pembangunan apartemen itu terencana kan Pak? Sesuai pesanan kan? Gitu. Tiba-tiba Bapak sekarang ngasih brosur simulasi pindah unit. Yang 285 juta pindah, harga cashnya sekarang menjadi berapa ini? Jadi sekarang 678 juta. Kan artinya unit yang sudah dipesan ini sekarang dialihkan Pak. Artinya tidak sesuai rencana awal lagi. Sedangkan planningnya membangun itu sekitar tadi 18.000 unit sampai 2027. Kalau ini cancel pindah ke lebih besar dengan harga lebih besar, nanti tidak sesuai dengan apa yang dipesan oleh konsumen dong Pak. Pertama itu. Artinya apa? Perencanaan awal bisa berubah. Dan apa pesanan konsumen akan sulit terpenuhi oleh Bapak. Kedua, saya banyak terima nih Pak, ada orang menyetorkan ke saya katanya, Pak, dulu saya kasih tanda jadi 10 juta, store-nya ke PT MSU atas rekening Bank Nobu. Ada yang 2 juta, ada yang gitu. Saya dikasih Pak bukti transfernya. Jadi semua duit itu yang mereka transfer itu ke Bank Nobu, ke PT MSU. Jadi maka saya bilang, jangan-jangan di luar 18.000 itu banyak orang yang sudah masukin duitnya dan ya karena ribet di Mekarta, udah tinggalkan saja. Nah nasib uang itu kemana tuh Pak? Gitu loh. Jadi maksud saya artinya memang banyak yang begitu gitu loh. Bukan menutup mata kita bahwa ada uang-uang seperti itu yang dulu tidak rekeningnya ke pribadi atau ke marketing, bukan Pak. Ternyata masuknya Bank Nobu ke rekening MSU. Itu Pak pertanyaannya. Pak Dirut, tolong konfirmasi dulu ke saya. Tadi saya bertanya, Bapak belum jawab itu. Ketika konsorsium menarik atau menghilang, siapa mengganti posisi
posisi konsorsium itu, apakah kewajiban korporasinya diganti oleh Lipo Group atau oleh siapa, Pak? Tidak ada penggantinya, Bapak anggota Dewan. Seperti tadi saya sampaikan bahwa Lipo Cikarang mengambil alih tanggung jawab untuk mengawasi agar PT MSU mampu menyerahkan unitnya kepada setiap pemesan. Demikian. Jadi kalau ada kebutuhan working capital atau capex semuanya ditanggung oleh Lipo. Sampai saat ini kami yang menyediakan, Pak. Pak, minta maaf Pak. Itu berarti Bapak udah 100% secara de facto memiliki itu, Pak. Ya, sekarang Bukan de jure, tapi secara de facto ya. ngambil alihan tanggung jawab ya tidak mau harus seperti itu. Ya tadi yang saya sampaikan bahwa kami tidak ingin membuat masalah dengan menyerahkan begitu banyak pemesan, dan proyek ini menurut kami cukup strategis, dan buat kami tentu ada kegunaannya di masa yang akan datang, karena kalau semua proyek unit ini diserahkan, maka unit-unit komersial kami juga akan bernilai sangat tinggi, Pak. Ini sebetulnya tujuan yang ingin kami capai. Jadi bukan kami tidak ada, tapi itu untuk masa yang akan datang. Pada saat ini masalah yang harus diselesaikan adalah menyerahkan unit-unit tersebut kepada pemesan. Baik, jadi gini aja, kita yang tuntas aja terkait dengan ini. Kenapa, Bu Lulu? Iya, mau nanya aja. Baik, silakan. Dari tadi belum nanya soalnya. Iya, belum. Iya, nanya. Karena kok kebetulan aja sih Pak nanya, ini karena korban juga. Ponakan saya ini korban Meikarta loh Pak. Sampai saya tadi nanya gitu, yang udah didapetin apa? Udah dapat surat terima kunci tapi nggak ada unitnya. Nah, padahal seharusnya dari sejak 2019 Pak diterima. Jadi bersyukur Komisi 6 memanggil Bapak, tetapi ternyata juga belum jelas juga. Saya mau nanyain Pak ya, kalau dari 18.000 konsumen, mungkin saya tadi telat, berapa dari 18.000 itu yang sudah lunas 100%, berapa banyak yang kemudian baru separuhnya atau bahkan baru DP-nya gitu, sehingga ketahuan sebenarnya berapa yang sudah masuk ke pihak perusahaan. Beberapa tahun yang lalu ketika ini belum meledak seperti saat ini, itu sudah sempat membaca sebenarnya dari salah satu media lah, media-media agak asing kayak gitu, bahwa keuntungan yang didapatkan aja sebenarnya juga tidak terlalu kecil. Tetapi yang menjadi persoalan bahwa disinyalir ada modus itu sudah sejak awal Pak. Jadi saya tidak tahu Bapak bisa klarifikasi bahwa modus untuk mendapatkan keuntungan dari adanya perizinan, tetapi kemudian kan ini bisa dilepas kepada tadi misalnya konsorsium asing gitu. Begitu dilepas dengan konsorsium asing, maka sebenarnya pihak Lipo juga udah mendapatkan keuntungan. Tapi yang tidak kemungkinan disangka-sangka bahwa ternyata ada kasus pidana dan OTT itu, sehingga buyarlah skenario awal. Nah, ini saya kira mungkin kalau ini dilanjutkan ke pansus bisa jauh lebih terang benderang kasusnya, sehingga memang ini bukan semata-mata persoalan perdata, siapa dirugikan apa dan berapa, tetapi justru aspek-aspek lain di balik kasus perdata ini yang menurut saya menjadi sangat penting, karena mengingat jumlah korbannya yang sangat besar dan kasus pidananya juga sudah mencuat kan begitu. Kasus pidananya sendiri kan ini sudah mencuat. Tetapi kalau kemudian tadi dibilang masih ada masa tunggu, misalnya untuk penyelesaian, ya kalau kita konversi aja Pak, misalnya uang yang dulu disetorkan dengan masa tunggu sekian tahun ke depan itu udah berbeda sebenarnya. Kalau itu dianggap sebagai investasi, katakanlah kalau itu dianggap investasi, maka sebenarnya ya nggak pas kalau dapat tambahan 5% ya maksimal misalnya. Kalau itu dianggap investasi, kalau orang invest nih Pak duit selama kurun waktu sekian tahun gitu, masa kemudian hanya mendapatkan 5% dari jumlah yang dia setorkan, kan begitu. Makasih.